mendengar Trevor News bersama saya, Yohani Lilia. Kami tidak hanya memberikan berita-berita faktual, tetapi masih banyak tips-tips lainnya. Nah, topik kita pada hari ini adalah pentingnya pola hidup sehat di kala pandemi. Pemirsa tidak perlu khawatir karena kami juga mengundang narasumber terpercaya. Sebagian besar orang Indonesia tidak menyadari akan pentingnya gaya hidup sehat. Malas berolahraga bahkan jarang beristirahat. Tanpa disadari, gaya hidup seperti ini salah dan membawa banyak masalah ke dalam tubuh kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas tuntas masalah gaya hidup sehat ini bersama Dr. Vergia. Wih, kelihatannya enak banget nih makanannya. Oh, tentu saja dong, Dok. Siapa yang tidak mengetahui bahwa makanan itu adalah makanan enak? Tapi tahu nggak sih makanan-makanan yang kayak gini, yang kelihatannya enak ya, itu belum tentu baik loh buat kesehatan perut kita. Coba bandingin sama makanan-makanan yang satunya lagi. Ada tahu, tempe, sambal, pisang, ada air putih. Kalau misalnya dilihat dari gambarnya sih kayak gak bakalan selera ya. Kalau saya pribadi, saya bakal milih yang pertama sih, Dok. Bener kan? Tapi tau gak sih perbedaannya makanan-makanan itu yang kelihatannya enak dan kelihatannya gak enak? Coba deh perhatiin yang ini. Kalau dari segi rasa, pasti orang-orang bakalan lebih milih sambal yang buatan pabrik ini yang ada di bungkusan. Tapi kalau buat urusan kesehatan dan gizi, udah pasti sambal rumahan itu jadi pemenang. Fix, no debat. Dokter bisa jelasin nih, Dok, alasannya supaya pemirsa di rumah juga nggak curiga dan nggak ragu lagi dalam memilih makanan yang sehat. Karena nih ya, biasanya makanan-makanan rumahan itu dibuat dari bahan-bahan organik yang masih segar, yang masih bagus. Terus biasanya juga kalau mama kalian masak di rumah itu pasti makanannya nggak bakal bertahan lama, paling lama 1 atau 2 hari. Karena makanannya tentu nggak pakai pengawet. Tapi kalau misalnya dibandingin sama makanan-makanan yang buatan pabrik, udah bahan-bahannya belum tentu bagus, belum tentu segar, juga mereka pasti banyak campuran bahan kimianya, ditambah lagi dengan pengawet. Oh my god. Sederhananya sih gini, makanan yang enak dilihat di mata, enak rasanya di mulut, belum tentu baik bagi kesehatan perut kita dan tentunya tubuh kita ya. Oh, gitu ya, Dok. Baiklah pemirsa, mulai dari sekarang kita tidak boleh lagi bingung dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi, apalagi di masa pandemi ini. Karena kita membutuhkan energi yang besar untuk melawan segala virus-virus di luar sana. Oke pemirsa, sekianlah informasi yang bisa kita dapatkan dari dokter. Tunggu bentar. Jadi selain menjaga pola makan dengan memakan makanan yang sehat, berolahraga dengan rutin itu juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga hidup yang sehat. Caranya ya dengan rajin olahraga. Sebenarnya bukan rajin sih, tapi lebih ke rutin. Kita harus bisa ngatur jadwal dalam hidup kita itu ada berapa kali nih olahraga dalam 1 minggu. Olahraganya juga nggak perlu yang terlalu berat, yang penting kita ada menggerakkan tubuh kita dan nggak perlu banyak alat yang digunakan. Loh, masih ada lagi, Dok? Oke, baiklah pemirsa, ternyata masih ada informasi yang ingin disampaikan oleh Dr. Vergia. Sekarang mari kita simak penjelasannya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan berolahraga secara teratur. Olahraga teratur yang dimaksudkan di sini yaitu 2 kali dalam seminggu, di mana 2 hari itu bukanlah 2 hari yang berturut-turut. Nah, salah satu dari bentuk latihan yang dapat kita lakukan adalah latihan kebugaran kekuatan, di mana dapat kita lakukan dalam 3 bentukan, yaitu pull up, push up, dan angkat beban. Nah, untuk push up sendiri, otot-otot yang dibentuk itu adalah otot-otot kekuatan otot lengan, kekuatan otot punggung, kekuatan otot perut, dan untuk menjaga kesehatan jantung. Sedangkan untuk pull up, otot yang dilatih itu adalah kekuatan otot lengan, kekuatan otot bahu, dan kekuatan otot punggung serta perut. Sedangkan untuk angkat beban sendiri, otot yang dilatih itu adalah otot lengan, otot leher, dan otot bahu. Selain berdampak pada kekuatan, rajin berolahraga secara teratur juga berdampak kepada aspek tubuh lainnya. Salah satunya itu ialah kelentukan, di mana kelentukan ini
mengakibatkan kita dapat bergerak, tepatnya sendi dan otot kita dapat bergerak bebas, sehingga mampu meminimalisir cedera saat melakukan aktivitas. Contoh gerakan dan aktivitas yang dapat kita lakukan untuk melatih kelenturan tubuh seperti kayang dan sikap lilin. Selain itu, olahraga rutin juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh akan mengubah rasa letih, lemas, dan lesu menjadi semangat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Adapun contoh olahraga yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah yang pertama lari lintas alam, yang kedua adalah sirkuit training, dan yang ketiga adalah fartlek. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kami menyarankan agar kita melakukan sirkuit training saja. Sirkuit training ini berisikan pos-pos olahraga seperti push up, sit up, lompat yang dapat kita lakukan di rumah tanpa harus bepergian keluar. Fungsi kita melakukan itu adalah untuk meningkatkan daya tahan otot kaki, otot jantung, serta otot tubuh lainnya, serta menjaga kesehatan paru-paru. Jangan lupa berolahraga. Aduh dok, kalau jelasinnya itu lebih jelas dong dok. Kasihan pemirsa di rumah itu digantungin, karena rasanya digantungin itu nggak enak loh dok. Nah, itu dia tadi cara-cara menjaga pola hidup yang sehat dengan benar dan mudah. Ingat, yang pertama, jaga pola makan. Jauhi makanan-makanan cepat saji, konsumsi makanan-makanan yang sehat dan organik. Yang kedua, jangan pernah malas untuk berolahraga. Udah, itu aja. Simpel kan? Baiklah pemirsa, sepertinya informasi yang diberikan oleh Dr. Vergia sudah sangat cukup jelas dan kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Trevor News.